Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RKC, berjumpa lagi bersama saya Diki Arfansuri di dalam penelusuran kita. Kali ini kita sedang berada di daerah Lenteng Agung. Nah, tepatnya kita bisa lihat di bantaran Sungai Ciliwung. Ini dinamakan Kedung Gede. Nah, memang ya disinilah salah satu aliran tua, dan di sini juga ada salah satu situs bersejarah, yaitu situs makam. Kalau orang-orang sini nih, orang-orang Lenteng Agung bilangnya beliau adalah Datuk Lanang. Nah, kalau beberapa versi bilang ada Pangeran Tubagus Letak Lanang atau Lanang Sejagat. Nah, salah satu riwayatnya adalah beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di tanah Lenteng Agung ini. Ya, kita bisa lihat makamnya di pinggir kali, sedangkan kita lihat Ciliwungnya ya masih asri. Memang masih asri, dinamakan Kedung Gede karena memang luas betul ini. Saya juga baru agak takjub sih ngelihatnya, karena di Condet nih arusnya nggak sederas ini deras arusnya. Jadi titik kemiringan juga luar biasa ini. Makanya arusnya agak deras gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita telusuri Tubagus Letak Lanang atau Datuk Lanang yang terkenal di Lenteng Agung ini. Nah, sahabat RKC, di Kedung Gede ini juga, Lenteng Agung ini juga ternyata banyak penduduk setempatnya yang notabene masih serumpunan, sebetulnya masih keturunan dari Datuk Lanang itu sendiri, yang mereka peduli terhadap keasrian wilayahnya, terhadap tanah kelahirannya, kampung halamannya. Di sini ada, kita lihat ada komunitas Kedung Gede namanya, dari warga sekitar. Nah, apa aja sih yang mereka lakukan? Ya nanti kita cari tahu. Oke. Oke sahabat kreatif, sebelum melanjutkan video ini, kami berharap untuk like, share, komen, dan subscribe agar menambah semangat kami untuk membuat konten-konten positif lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sahabat kreatif, ya kita udah tiba nih di sekretariat Paguyuban Kedung Gede. Nah, di sini udah ada abang-abang kita, orang tua kita. Ini ada Mbak Mahbar, dan ini ada Bang Iskandar, nah ini ada Bang Ervan. Ini ada. Ya, duduk Bang Di. Oh iya, silakan. Nah, saya sebenarnya pengen bertanya nih, apa sih tujuan dibangunnya sekretariat Paguyuban Kedung Gede ini yang notabene masih keturunan-keturunan dari Kumpi Datuk Lanang itu, Bang? Ya, pertama-tama kita menjaga silaturahim dan sesama kita sebagai cucu dari Kumpi Datuk Lanang. Ya, keduanya kita memang di sini menjaga untuk melestarikan juga Kali Ciliwung, khususnya ya. Kedung Gede, Ya. supaya memang tetap asri, tetap bersih. Dan yang keduanya kita menjaga bantaran Kali Sungai Ciliwung Kedung Gede ini biar rapih. Ya. Berarti kegiatannya tuh ada kegiatan keagamaan. Nah, kalau sama kita orang Betawi pasti ada pasang pukulnya, ada main pukulan, ntar juga ada ini. Iya, betul. Jadi antara kegiatan keagamaan dan kegiatan bela diri itu sepaket.
betul. Jadi buat ketahanan anak Betawinya kita dapat, ya, iya. tapi buat agama juga kita insya Allah juga dapat berkah kalau kata iniannya. Terus juga menjaga lingkungan ya bagian dari ya kita sebagai umat Muslim ya. Betul, betul, Nah, saya juga mau tanya nih, Bang, harapan apa sih yang memang kalau bisa dibilang jadi ganjalan atau belum tercapai nih dari Kedung Gede ini, makanya Abang bikin Kedung Gede dan juga riwayat dari Kumpi Datuk Lanang. Harapan kita untuk melestarikan sebagai orang tertua yang kita hormati ya, Penyebar Islam. penyebar Islam di lingkungan Lenteng Agung, khususnya di daerah Kedung Gede, supaya tetap terjaga. Dan kita juga di sini harapan kita supaya ini memang Ciliwung ini tetap benar-benar Ciliwung sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, ya kita menjaga juga anak-anak muda yang sekarang yang sudah boleh dibilang mati obor, dan kedua memang udah tergerus zaman modernisasi ya, dengan dunia digital sekarang ini kita prihatin juga. Artinya kita jangan sampai kebablasan dengan teknologi yang ada. Artinya kita tetap kembali lagi ke porsi kita sebagai manusia anak Betawi ini, sebagaimana sih, jangan sampai kita termakan oleh teknologi. Tetap teknologi kita jalanin karena memang dunia teknologi sekarang memang udah berkembang, tapi kita kembali lagi anak Betawi, terutama Kedung Gede tetap harus ada. Harapan saya seperti itu aja. Siap Bang. Nah, ya begitulah sobat kreatif. Ya, karena kita memang pahami di sini alhamdulillah masih banyak keturunan dari Kumpi Datuk Lanang juga yang memang masih guyup, masih silaturahim. Nilainya apa ya, luar biasa nilainya. Satu, nilai silaturahim itu menjaga marwah. Menjaga marwah kita sebagai ya di sini notabene kita Betawi, ya anak-anak Betawinya jadi terhubung lagi yang mati obor, benar Bang ya. Betul. Yang mati obor kita bisa terhubung lagi, menyatukan lagi dengan silaturahimnya. Nah, yang kedua, kita akhirnya tahu jati diri kita. Dari mana kita berasal dan kita mau kemana. Karena biar gimana pun kita ya sebagai umat Muslim kita harus pahamin itu. Kita tahu asal kita dari mana, kita tahu jalan pulang kita kemana. Ini ada sesepuh kita, ada orang tua kita nih, Bapak Muhabar. Nah, Pak, saya mau tanya nih, ini kan kegiatannya lagi ngapain sih pada untuk giniannya? Ini kawan-kawan Membangun musola di sini. Jadi kegiatan ini untuk biar supaya anak-anak berkumpul di sini semua balik ini ya. Siap. Berarti kalau kata orang Betawi dulu, sobat kreatif, di mana tempat kita berpijak, di situ wajib ada musola. Kalau kata orang Betawi. Jadi kita juga tidak lupakan marwah kita juga, ya kita adalah orang umat Muslim. Jadi musola. Ini alhamdulillah lagi kawan-kawan, semua saudara kita lagi kegiatan lagi membangun, terus ada bercocok tanam ya Pak ya. Betul. Bercocok tanam dan lain-lainnya. Oke, sobat kreatif. Alhamdulillah nanti selepas ini mungkin kita telusuri dari makam dari Kumpi Datuk Lanang dengan situsnya yang memang kalau bisa dibilang sebagai salah satu warisan ya, heritage ya, sebagai situs cagar budaya, situs sejarah bahkan. Karena yang saya pahamin beliau yang kalau dari Kesultanan Banten disebut Pangeran Tubagus Letak Lanang itu, nah beliau ini adalah seorang mujahid yang memang dibilang mujahid, ulama, saudagar juga, ya punya andil yang amat besar gitu di wilayah Lenteng Agung ini, sahabat kreatif. Nah, kalau untuk situs dari Kumpi Datuk Lanang ini, nah di sini juga ada abang kita, Bang Ervan. Nah, nanti dia yang akan nunjukin nih jalan menuju ke Kumpi Datuk Lanang makamnya. Mari sobat kreatif kita ikuti. Nah, alhamdulillah sahabat kreatif, kita sudah sampai di situs makam dari Kumpi Datuk Lanang. Nah, di sini kita bisa lihat ya makamnya, dan di sini juga kita udah ada Bang Ervan nih. Salah satu ya tokoh juga di sini, salah satu warga sini. Nah, Bang Ervan, apa sih harapan yang mau dicapai untuk Datuk Lanang ini? Ya. Nah, kalau bicara
harapan dan tujuan. Kalau saya pribadi, saya berpikir gini, DKI Jakarta ini punya banyak potensi wisata. Tapi jangan juga lupain wisata hanya sekedar untuk kesenangan aja gitu atau keriaan. Ada wisata-wisata religi yang justru itu menjadi momentum kebangkitan dari DKI Jakarta sendiri ataupun awal mula hadirnya Jakarta. Nah, lalu kita juga harus tetap masuk kepada prosesi untuk sebuah peningkatan ya, kalau saya bilang. Kenapa saya bilang peningkatan? Iya, anak-anak sekarang tuh banyak yang nggak tahu sejarahnya seperti apa. Sayang kalau orang-orang bilang tuh jangan sampai mati obor lah. Betul. Nah, insya Allah dengan kita mengetahui potensi di wilayah, terutama titik-titik di mana ada sejarah di situ, ada peristiwa di situ, nah itu akan membangkitkan lagi tuh. Nah, jadi akan bangkit lagi girohnya kalau dibilang. Nah, jadi satu hal yang saya pengen terapkan adalah gini, dengan kita ketahui atau mengetahui di sini ada situs atau makam ya, lebih dikenalnya Dato Lanang, insya Allah akan lebih bermanfaat nih bagi masyarakat nih, sebenarnya masyarakat sekitar gitu. Jadi saya juga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut bersinergi di sini di masyarakat. Karena apa? Saya selalu bilang kedaulatan daripada sebuah wilayah adalah wilayah itu sendiri atau tanah gitu. Nah, kalau tanahnya nggak ada, ininya nanti kegusur, hilang jadinya. Jadi akarnya itu ada di sini. Karena itu di sini ada Lenteng Agung, wilayah Lenteng Agung dan wilayah Lenteng Agung ini di sini ada beberapa makam. Tapi yang khusus saat ini saya lebih konsen kepada makam Dato Lanang. Kita minta karomahnya dan mudah-mudahan jadi berkah bagi masyarakat, itu aja. Jadi nggak lebih gitu, bukan dalam konteks yang lain. Jadi jangan juga kita nanti terpenjara dan terperangkap bahwa oh ini nanti mistis, oh ini klinik, klinik enggak ke sana. Tapi arahnya kita ingin membangun bahwa ada sejarah dan Lenteng Agung punya sejarah, dan insya Allah sejarah ini akan bermanfaat bagi masyarakat Lenteng Agung. Mungkin itu aja sih poinnya. Ya, sobat kreatif, kita bisa dengarkan langsung ya, luar biasa. Ya, karena biar bagaimanapun kita ya wajib berterima kasih. Bahkan mungkin pemerintah pun wajib berterima kasih kepada leluhur-leluhur kita yang notabene ya tanpa beliau-beliau ya mungkin ya kita tidak bisa jadi apa-apa gitu. Beliaulah yang mewariskan segala sesuatu. Al-Fatihah.